Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Taufik Novrianto, NPM 19010021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari dosen Bapak Hidayat selaku pengampu. Pertanyaan pertama adalah penjelasan tentang 7C dalam komunikasi bisnis efektif. Apa komunikasi efektif itu? Yaitu komunikasi yang didefinisikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kemampuan berkomunikasi dengan baik adalah mutlak dimiliki oleh setiap orang atau setiap pegawai perusahaan. Lalu, bagaimana agar komunikasi berjalan dengan baik dan efektif? Perhatikan 7C berikut ini. Yang pertama adalah clear. Saat menyampaikan pesan, pastikan informasinya jelas dan dapat dimengerti oleh si penerima pesan. Yang kedua, concise, singkat, padat. Sampaikan pesan dengan singkat, ringkas, atau padat, tidak bertele-tele. Yang ketiga adalah konkret. Pesan yang disampaikan adalah sesuatu yang konkret atau nyata, bukan sesuatu yang abstrak. Yang keempat adalah benar atau correct. Artinya, pesan atau informasi yang disampaikan harus benar alias tidak mengada-ada. Selanjutnya adalah coherent atau masuk akal. Pesan atau informasi yang baik adalah pesan yang logis atau masuk akal. Selanjutnya adalah komplit atau lengkap. Sampaikan pesan dengan tuntas supaya informasi diterima dengan baik. Yang terakhir adalah courteous atau sopan. Sampaikan pesan atau informasi dengan cara yang sopan dengan siapapun Anda bicara. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua adalah penjelasan tentang hambatan komunikasi bisnis dengan bentuk secara hambatan teknis, secara semantik, masing-masing beri contohnya. Hambatan secara teknis. Hambatan secara teknis terjadi akibat adanya pengaruh kondisi lingkungan teknis yang berdampak pada ketidaklancaran pengiriman dan pengiriman pesan. Dalam hal ini, hambatan teknis mencakup berbagai aspek teknis dalam sebuah perusahaan atau lingkungan bisnis. Misalkan saja pada aspek teknologi ini seperti terbatasnya fasilitas komunikasi atau fasilitas komunikasi yang kurang memadai. Dalam hal ini, keterbatasan fasilitas komunikasi maupun fasilitas komunikasi yang kurang memadai dalam suatu sistem komunikasi pada para pelaku bisnis atau perusahaan akan sangat mempengaruhi iklim komunikasi di dalamnya, di mana jelas dalam keadaan seperti ini komunikasi tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Contohnya, waktu berkomunikasi dengan HP atau menggunakan HP, suaranya kurang jelas atau putus-putus dikarenakan dengan signal yang kurang bagus. Selanjutnya adalah hambatan semantik. Gangguan semantik merupakan hambatan yang terjadi dalam proses penyampaian pesan, baik merupakan berupa pengertian ataupun ide secara efektif. Semantik dapat diartikan sebagai studi atas pengertian yang disampaikan menggunakan bahasa. Dalam hal ini menjadi sangat penting mengingat jika pesan yang disampaikan tidak jelas atau tetap menjadi tidak efektif, tidak jelas meskipun media yang digunakan sudah baik. Dalam hal ini, alur komunikasi yang kurang jelas menjadi hambatan paling umum bagi para pelaku bisnis meskipun jarang ada yang menyadarinya. Terkadang, seorang pemimpin menggunakan perintah tanpa mempertimbangkan bahwa perintah tersebut dapat dimengerti atau tidak oleh bawahannya. Hal ini tentu menjadi sangat merugikan, mengingat sangat dimungkinkan untuk terjadinya miskomunikasi. Contoh, salah dalam pengucapan kata atau istilah karena terlalu cepat dalam berbicara
atau adanya perbedaan makna dan pengertian pada kata-kata yang pengucapannya sama. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga dari Bapak dosen, Pak Hidayat. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan dalam komunikasi bisnis itu? Yang pertama, menciptakan budaya komunikasi yang tepat, baik secara horizontal antar karyawan maupun vertikal antara pimpinan dan karyawan. 2. Meminimalisir gangguan dalam proses komunikasi. Yang ketiga, membuat atau menyampaikan suatu pesan dengan lebih hati-hati dan jelas. Yang keempat, mempermudah adanya umpan balik antara pengirim dan penerima pesan. Yang kelima, penyediaan sarana dan prasarana serta media komunikasi yang mumpuni. Yang terakhir, penyediaan pusat informasi dalam perusahaan yang dapat diakses berbagai pihak. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.